Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika yang terdiri dari 6 orang, yaitu Aryo Nugroho, Audiatul Laili, Fitri Aulia, Nova Esa Saputri, Rehan Inha Saputra, dan Siva Isnaini. Di sini, kami akan menjelaskan cara pembuatan roket air sederhana, mulai dari pembuatan peluncuran roket dan juga pembuatan roket itu sendiri. Adapun bahan-bahan dari pembuatan roket yaitu sebagai berikut. Serta alat dan bahan untuk pembuatan roket yaitu langkah pertama yang kita lakukan adalah rangkai pipa sesuai dengan bentuk pipa yang tadi telah kita tentukan seperti di awal video. Berilah lem pada setiap ujung pipa agar bisa terhubung satu sama lain. Lakukan hal yang sama pada setiap bagian pipa yang lain. Usahakan pada saat melakukan pengeleman pipa benar-benar terhubung agar tidak terjadi kebocoran pada pipa. Setelah itu, berilah sel tape pada pipa agar tidak terjadi kebocoran saat peluncuran roket. Setelah selesai pembuatan peluncuran roket, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan roket air. Pertama-tama, siapkan 2 botol aqua dan berilah plastisin pada salah satu ujung botol. Plastisin ini berguna sebagai pemberat roket yang akan membuat roket jatuh ke tanah kembali. Setelah itu, buatlah sayap pada roket menggunakan infraboard. Sayap pada roket ini berbentuk trapesium dengan alas 7 cm, sisi tegak yang pendek 1 cm, dan sisi tegak yang panjang 6 cm. Sayap ini berguna agar saat roket diluncurkan tetap seimbang dan tidak berbelok-belok. Lalu pada alasnya kita belah menggunakan cutter untuk kita tempeli double tip. Setelah diberi double tip, maka kita tempelkan pada ekor roket dengan susunan seperti ini. Kemudian lem lagi menggunakan selotip agar infraboard lebih kuat, kokoh, dan juga tahan terhadap angin saat kita luncurkan. Saatnya kita melakukan uji coba peluncuran roket. Apakah roket kita berhasil atau tidak? Aduh. Roket air merupakan salah satu benda sederhana yang dapat meluncur apabila diisi air sebagai bahan bakarnya dan juga memerlukan tekanan udara sebagai gaya dorong yang akan menekan air sehingga roket dapat meluncur. Pada roket air ini juga bekerja beberapa prinsip atau hukum fisika seperti tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Yang kedua, ada hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Yang ketiga, bekerjanya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini menyatakan semakin luas sebuah penampang, maka kecepatan fluidanya semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Dan yang keempat, ada hukum ketiga Newton yang menyatakan apabila kita memberikan suatu aksi kepada benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi dengan gaya yang sama besar dengan gaya aksi, namun arahnya berlawanan.
Yang kelima, hukum Pascal. Dan juga terdapat gerak parabola, yaitu lintasan gerak suatu benda yang menyerupai setengah lingkaran dengan adanya titik maksimal. Nah, jadi prinsip kerja dari roket air ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip atau hukum fisika yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan penggabungan tekanan udara yang kita beri dari pompa dan gaya aksial reaksi yang bekerja saat roket telah dipompa sehingga udara masuk ke badan roket, kemudian memenuhi roket dan akan mendesak air untuk keluar. Maka aksi pemompaan udara tadi menghasilkan reaksi, yaitu keluarnya air dari mulut roket dengan kecepatan yang tinggi dan dengan arah yang berlawanan, sehingga akan menyembur dan menyebabkan gaya dorong yang akan membuat roket terdorong dan akan meluncur. Dan setelah meluncur, roket ini akan mengalami gerak parabola, yaitu karena ada gaya dorong tadi, maka roket akan bergerak dengan arah ke atas dan kemudian apabila gaya dorongnya habis, maka dia akan mengalami titik tertinggi atau titik maksimumnya. Sehingga setelah itu roket akan bergerak menuju ke arah bawah akibat adanya gaya gravitasi dan juga pemberat yang kita letakkan pada ujung roket tadi. Berdasarkan hukum Bernoulli tadi, kita juga dapat mengetahui kalau luas penampang atau mulut botol itu juga mengaruhi kepada kecepatan fluida yang akan terjadi. Jadi, dapat kita simpulkan kalau roket air ini dapat meluncur akibat adanya tekanan. Semakin kuat kita memompa, maka tekanannya akan semakin besar, maka roket akan meluncur jauh dan tinggi. Namun dengan syarat, air yang kita berikan atau air yang kita isi ke badan roket tidak terlalu sedikit ataupun melebihi kapasitas sehingga membuat roket berat dan susah untuk terbang tinggi.